Halo teman-teman semua. Selamat malam, selamat sore, dan selamat siang untuk teman-teman YouTube by Film. Selamat datang di channel kami di sesi by Talks, teman-teman semua. Sudah hampir 1 tahun lalu kita kedatangan tamu yang sangat banyak sekali talentanya ternyata di Pangandaran, dan kali ini kita kedatangan luar biasa, ini teman saya di seni. Ini ada Rizal Alfaruk. Sehat, Ak? Rizal ini adalah salah satu orang yang saya kenal memiliki keahlian di bidang mengolah rasa. Anjay. Jadi kalau dia udah puisi pasti sampai ke hati kita, teman-teman semua. Dan nanti di akhir bakalan ada spesial perform dari Rizal. Oke. Kalian boleh kenalan dulu, barangkali teman-teman di By Film belum tahu siapa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizal Alfaruk. Saya kelahiran Sukabumi 1 Juli 96. 96. Siap. Sukabumi ya? Sukabumi. Oh, berarti lahir di Sukabumi dan sekarang hidup di Pangandaran karena sudah berkeluarga di Pangandaran. Ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin siapa sih Rizal gitu. Jadi teman-teman di Pangandaran yang sering ke nikahan, hajatan, pasti sering ketemu dia, tapi nggak bakalan kenal soalnya Rizal pakai makeup lengser. Selain puisi juga nari juga, Rizal luar biasa dalam hal seni. Kalau nari sih sebenarnya gak terlalu itu ya. Itu mah lebih ke bawah efek karena istri kan penari. Istri nari ya. Itu mah ke bawah ini aja lah. Kalau istri pengen ada ngegarap apa, saya jadi ininya kelinci percobaan. Biasa kalau misalkan cowok suka kalah sama cewek ke teman-teman. Waktu itu pernah sih garap bareng-bareng lyrical dance. Pernah sama istri. Tapi ngomong-ngomong Rizal, kalau secara formal kuliah ngambil apa sih ya? Jurusan teater di Fakultas Seni Pertunjukan. Wah, luar biasa. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin masih SMA dan mau keluar nanti, masih bingung nih, tapi belum ada referensi, tapi di darah seninya mengalir begitu hebat, bisa dicoba jejak Rizal ini di teater. Ngomong-ngomong teater ya, kenapa Rizal memilih teater di hidup A? Teater pertama waktu itu ada salah satu ekskul pas SMA berarti. SMA ada yang namanya ekskul teater sejiwa. Waktu itu saya sekolah di SMA Negeri 1 Cikembar. Halo Cikembar. Halo Cikembar. Halo. Sukabumi. Terus Sukabumi. Yang waktu itu memang ada yang namanya ekskul itu yang tadi saya sebutkan. Terus unik aja gitu, orang-orang pas demo ekskul ada istilah kan, demo ekskul tahu gak sih? Iya. Yang pas perkenalan. Ya, perkenalan pas orientasi gitu. Ada ekskul, terus ada orang-orang yang mulutnya ditutup, terus pakai melotot, pokoknya ekspresif sekali lah gitu. Terus di penampilan akhirnya ada pertunjukan kabaret, pokoknya lebih ke unik lah gitu. Karena kan di teater sendiri, setelah saya menonton teater sejiwa itu sendiri, saya ingin masuk dan penasaran. Lalu setelah itu saya mempelajari berbagai apa yang ada di dalamnya gitu, tari, musik, terutama pemeranannya itu sendiri. Tapi menurut saya agak cukup kalau misalnya kita bergelut di bidang pertunjukannya aja. Dalam artian kita sebagai proses ditampilkan secara panggung visual. Lebih dari itu, waktu itu memang ada penasaran yang lebih lanjut. Iya. Teater sebenarnya kok masa sih gini-gini amat gitu. Ternyata memang ada kuliahnya. Saya kira waktu itu ada kakak kelas yang udah masuk ke STSI saat itu, sekarang ISB. Dan saya tertarik untuk masuk juga. Dan ternyata memang jauh. Banyak sekali pelajaran. Saya kira cuma yang dipelajarin teh pemeranan yang kayak gitu-gitu. Ternyata memang ada ilmunya gitu. Ada, setelah saya masuk ke sana ada filsafat seni. Wah,
ada komunikasi seni, ada dan lain sebagainya ya. Tapi yang pertama yang belajar teater sendiri atau seni sendiri ya memang apresiasi seni. Apresiasi seni. Jadi waktu itu guru saya bilang, dosen saya bilang, karena dalam seni itu kita harus mengapresiasi karya orang lain. Karena apresiasi sendiri adalah nyawa bagi karya kita sendiri gitu. Jadi kayak mengapresiasi itu kayak nyari inspirasi gitu kan. Kayak timbal baliknya. Luar biasa, bahkan saya baru tahu teman-teman ini masalah teater ini. Tapi pas begitu didalami ketika pertama kali tertarik ketika SMA, terus mungkin waktu berjalan keluar SMA masuk ke mengkerucut lebih ke kuliah, terus ngambil jurusan itu juga. Pas itu langsung ada rasa nyaman gak di situ? Apa ada kendala? Wah, kok gini ya? Ketika tadi di SMA bilang gini-gini aja atau lebih luas? Ternyata lebih luas itu ada dalam hati kok gini, ada rasa nyeselnya nggak sih masuk sini? Kalau itu enggak. Karena memang dari SMA juga memang dilatih untuk istilahnya merih lah dari teater sendiri. Walaupun saya sebenarnya dari dulu itu orangnya pemalu lah, susah bergaul dengan orang lain, terus susah juga tampil di depan orang, agak malu lah gitu. Cuman setelah masuk teater ada banyak hal yang bisa didapat. Semisal untuk di sekolah saja misalnya, kita tampil di depan kelas, minimal itu berani ke depan gitu, walaupun memang ngaco lah. Dalam artian PDW bener. Buat teman-teman yang introvert menurut bahasa budak ngeraya nama. Buat teman-teman yang introvert mungkin mengasah rasa PD-nya itu bisa ke teater juga teman-teman saya berarti. Tapi kerasa banget gitu lang setelah masuk kuliah. Ya karena memang didasarinya memang sudah dilatih dari benar-benar teater dari awal banget ya gitu. Sampai ada istilah, misalnya ada adegan waktu itu, ada adegan ciuman, pelukan. Misalnya ada adegan pelukan. Jadi kita itu dilatih dulu bagaimana sambil dialog itu meluk Tihang, sambil bagaimana cara membayangkan ya. Jadi ada masanya saat kita tampil bersama lawan main itu kerasa banget feel-nya nantinya gitu. Jadi kita dilatih dulu untuk merih dalam artian ya meluk Tihang atau meluk sesuatu yang memang dilatih buat naon sih kikian lah. Dari teater itu melatih kesabaran yang memang di luar batas imajinasi sendiri gitu. Maksudnya naon sih kikian, harus dilatih kesabaran dari awal gitu kan. Sesuatunya dibilang konyol ya kan, kayak latihan kayak gitu-gitu. Harus meluk Tihang kayak gitu-gitu. Tapi kan nantinya kalau setelah kita ditemukan dengan lawan jenis, ya itu chemistry harus lebih dapat ya kayak gitu. Dan udah terlatih juga setelah masuk kuliah. Ada nggak ini sih sebenarnya, kalau di perkuliahannya sendiri udah kerasa asik lah gitu. Karena memang sudah di ini. Cuman yang apa namanya? Karena memang saya dari kampung, harus pergi ke kota. Karena dari berbagai teman juga kan latar belakang yang beda dari kota. Ada yang memang benar-benar dari sekolah kesenian seni juga teater, ada SMK 10. Udah ngejalur ya. Lihat bakat orang, anjir ternyata bisaan. Rada meror sih sebenarnya. Lah, saya mah apa tuh, Tapi pas langsung dijalani terus banyak. Jadi tukar pikiran. Bagaimana mereka kebiasaannya. Teater yang ada di kota sebenarnya yang benar-benar teater lah gitu. Yang sudah terlatih secara akademik di SMK gitu. Karena kan saya memang masuk ke teater itu akademik teater kan S1. D1 mungkin mereka udah lebih awal pas dari SMK udah dilatih juga ya. Tapi tadi menarik sekali ketika Rijal ngobrol masalah pelukan sama Tihang, melatih rasa. Karena menurut saya ya Ijal,
seni itu sangat berdampingan sekali dengan rasa. Iya. Bener gak sih? Iya. Ketika bukan hanya di teater mungkin ya, bukan hanya di tari, bahkan di musik juga kan. Benar-benar kalau sesuatu yang keluar dari hati kita biasanya sampai juga ke hati. Iya. Ke hati itu mau penonton, mau itu lawan main kita. Iya. Jadi kayaknya itu dilatih secara emosional, hatinya secara emosional dan memang betul-betul ada mata kuliah penunjangnya gitu lah, kayak komunikasi seni, bagaimana kita berbicara tapi yang mendengarkannya itu bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Gitu. Lalu ada lagi istilah soal rasa kan tadi ya. Kalau soal rasa itu kan berkaitan dengan jiwa ya. Iya. Ada lagi penunjangnya itu psikologi. Waktu itu memang belajar psikologi seni. Benar-benar. Jadi kalau di teater sendiri memang ada mata kuliah psikologi seni, bagaimana ujiannya sendiri itu memang minimal kita menganalisis naskah lewat teori-teori psikologi. Karena kan memang kalau menganalisis karakter manusia kan terlalu jauh lah, itu mah udah ranahnya mungkin ke jurusan psikologi ya. Tapi kan kita memang basicnya teater, jadi untuk medianya lewat naskah sebagai media buat analisis lakon. Luar biasa sekali. Analisis karakter. Luar biasa sekali teman-teman. Bahkan saya tidak tahu tadi Arijal salah karena saya emang tidak begitu tahu tentang teater. Terus ketika Arijal bercerita tentang hal itu, wah ini menarik sekali. Jadi buat teman-teman semua, adik-adik yang mungkin menonton podcast ini yang tertarik akan teater ini, banyak sekali pelajaran yang diambil. Bahkan hidup mungkin ya. Di pergaulan tadi juga jadi berani untuk tampil, gampang untuk di lingkungan tuh gampang berbaur mungkin ya. Nah, kalau Arijal ini tadi ngomong soal teater ya. Apa yang paling Arijal dalami di dunia teater? Misalkan di aktor, sutradara, artistik atau penulisan yang didalami. Ya, karena kan memang berangkat dari dunia perkuliahannya gitu ya. Waktu itu kebetulan karena saya pengambilan tugas akhirnya di pemeranan, jadi saya lebih fokus di pemeranan. Wah, luar biasa teman-teman Pai Film. Katanya pemeranan, guys. Tidak susah nanti produser tuh menggayat. Aktor lagi. Jadi di pemeranan tadi ada hal-hal atau pengalaman yang unik gak sih ya? Pengalaman ketika pas di pemeranan itu sendiri ya, mempelajari hal itu. Karena kan saya basicnya dari dulu memang teater, untuk vokal sendiri, power, gestur lebih diperbesar karena memang jarak pandang panggung ke penonton itu kan bisa beberapa meter ke depan kan. Jauh. Beda lagi sama film, mungkin dia masih bisa memakai alat untuk pengeras suara atau suara bisa diperkeras gitu. Saya untuk keaktoran sendiri ada hal unik yang pernah saya alami. Apa itu? Waktu itu pernah diajak proyek film karena saya basicnya teater nu kabeukeun gogorowokan. Ya. Diajak proyek film, waktu itu saya gak kontrol suaranya. Suaranya Mas, pelanin. Oh ya, saya terlalu ekspresif soalnya di teater mah tarik kok ya ketika orang mengeluarkan emosi orang gitu ya. Iya, karena memang segala sesuatunya ekspresi, gestur itu harus diperbesar memang di teater sendiri. Kayaknya Ejal tuh orang yang demen ngulik deh kayaknya, kalau misalkan udah didalami bisa, soalnya nyenari juga kemarin pas lihat videonya sama si Teteh, wah ini luar biasa. Terus ngomong tadi udah ada pengalaman yang nggak terlupakan mungkin salah satunya itu ya. Kalau pelajaran hidup dari teater apa sih ya? Pelajaran hidup, karena teater itu berawal dari kehidupan untuk kehidupan. Wah, biasa. Banyak sih Lang, bagaimana kita bisa intinya memerih. Jadi banyak hal-hal yang seharusnya banyak yang ingin saya lakukan tapi saya tahan, banyak saya redam. Jadi hidup
belajar dari teater itu kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan lah gitu, intinya nggak mawas diri, introspeksi banyak, itu intinya itu introspeksi diri lah untuk penerapan di kehidupan sehari-hari. Karena misalnya nih dari analisis naskah aja kita baca kan, baru baca aja bisa mengenal kehidupan itu seperti ini. Karena kan memang teater berawal dari kehidupan. Kalau saya bilang teater adalah miniatur kehidupan. Anjay. Luar biasa. Jadi dari naskah aja saya bisa belajar bahwa dan bisa memposisikan diri. Iya, memposisikan diri gitu. Jadi karakter ini teh cocok gak sih untuk diterapkan di kehidupan? Kayaknya ini mah jadi panutan jadi panutan nih misalnya. Berarti karakter ini teh bisa apa yang kita ambil dan kita buang misalkan di naskah itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Bisa kayak tadi saya bilang bisa dijadikan introspeksi diri buat kita. Karena untuk maaf nih ya senior untuk karena dari sejarahnya sendiri teater itu kan dari Yunani. Dari untuk upacara keagamaan dulunya. Dulunya. Jadi dipakai untuk penyucian diri sebenarnya untuk para penontonnya itu. Bagaimana penonton itu mengalami katarsis atau penyucian diri. Jadi penyucian diri artinya penonton bisa merasakan hal-hal yang bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik lah, intinya kayak gitu. Penyucian diri itu maksudnya kayak gitu. Luar biasa. Bisa kerasa sama saya sendiri ya, memang kayak gitulah. Bisa introspeksi diri, kontrol emosi juga, bisa kita bisa ngambil keputusan juga, mungkin jadi lebih hati-hati ya. Bisa. Wah, luar biasa, ternyata luas sekali teater teman-teman semua. Tidak hanya sekedar tampil di depan audiens, tampil mengekspresikan diri, tapi juga banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapat ketika diterapkan di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Ngomong soal teater dan Arijal tadi yang sudah luar biasa menceritakan hal itu, Arijal ngomong-ngomong punya misi khusus gak atau harapan ke depannya di teater ini atau di Pangandaran deh Arijal? Pangandaran. Ada harapan gak? Sebenarnya mungkin ada cita-cita Arijal yang belum terlaksana dan mudah-mudahan di sini kita bisa garap bareng-bareng mungkin. Ya, karena untuk mengenalkan teater sendiri ya minimal dari segi pemeranannya dulu. Jangan terlalu jauh. Minimal orang-orang bisa menyukai teater dari mencintai diri sendirinya dulu lah gitu. Maksudnya apa yang ingin saya terapkan adalah dari pemeranan, bagaimana mereka bisa menikmati seni peran. Salah satunya seni peran lah gitu. Ingin membudayakan, bukan membudayakan tulang apa ya? Ya kan tadi bilang, Gilang pernah bilang, udah bilang apa cita-citanya ya, bisa mencintai seni peran lah. Karena kan memang saya juga udah pernah ngobrol sama guru-guru di sini. Susah. Maksudnya bukan guru, teman-teman yang jadi guru, teater dibutuhkan di sekolah, jarang saya ngelatih. Lah kan saya bingung ya. Saya tidak terlalu ada basic mengajar sebenarnya, tapi ingin berbagi sebenarnya. Berarti di sini kalau disebut belum melek tentang hal ini, teman-teman yang mungkin di bawah kita, adik-adik kita, karena kenapa tidak tahu, karena belum ada mungkin. Belum ada, tapi sebenarnya hal-hal yang sederhana sekali. Teater itu berangkat untuk melatih teater sendiri, minimal dari mengolah rasa, dari puisi lah Lang. Dari puisi. Karena waktu itu saya di ISB ya, semester 1 untuk kelas pemeranan sendiri, kelas materi yang diajarkan adalah puisi. Minimal dari puisi dulu puisi gitu, aja dulu. Bagaimana ya bisa tampil sendiri lah minimal. Iya benar. Mudah-mudahan banyak event-event juga untuk teman-teman SMP, SMA di lomba-lomba puisi gitu. Mudah-mudahan jadi ketertarikan atau memasyarakatkan teater ini ada harapan lah gitu. Mudah-mudahan gitu. Puisi, kayak dongeng, monolog. Itu sebenarnya basicnya dari teater. Kalau sebenarnya dilihat dari ininya. Terus
cita-citanya juga sebenarnya pengen sekali kalau banyak sih ada gak harus gedung pertunjukan yang secara proscenium ada kursi-kursi banyak. Ini banyak di Pangandaran yang bisa dijadikan spot buat pertunjukan dan layak. Benar sekali ya. Misalnya garap drama musikal atau misalnya apalah gitu dalam, atau bisa juga drama yang di media kan di multimedia kan seperti film kan. Nah gitu kan sebenarnya film kan drama yang memakai media gitu kan sebenarnya berangkat dari drama juga. Ya intinya gitu sih, ada kolaborasi antara penikmat musik teater, ya minimal film. Mencintai teater itu ya minimal menikmati atau menyukai seni peran dulu lah gitu. Seni peran yang berawal dari puisi tadi. Minimal mereka suka puisi atau gak suka atau gak bisa pun berawal dari apa? Dari apresiasi. Dari suka kan gitu kan, dari ketertarikan dulu. Kalau jauh, kalau misalnya kita bicara tuh bisa orang mah tuh bisa, ya minimal kita nonton dulu lah gitu. Kalau banyak sekali gedung-gedung atau tempat-tempat pertunjukan di Pangandaran. Mudah-mudahan tahun ini ada lagi irama visual di Bayi Film ya. Tahun kemarin udah ada tapi lebih ke penampilan teman-teman dari Bayi Production di musik sih lebih banyak di musik. Mudah-mudahan udah ada Rizal di sini, mudah-mudahan bisa kita teater gitu ditampilkan atau puisi atau apapun itu gitu. Ngomong-ngomong tadi salah satu cita-cita Arja juga, ngomong-ngomong teman-teman semua udah ada yang tercontreng wishlistnya, dia udah punya sanggar seni. Sudah sanggar tari ya. Sanggar tari apa? Niskala. Buat teman-teman adik-adik yang sasuka nari boleh di follow Instagramnya atau daftar langsung ke Aijal di Sanggar @niskala_art_studio. Luar biasa, follow aja teman-teman semua. Tadi udah janji bakalan ada penampilan menarik dari Arijal yang romantis sekali. Pasti ini family man sekali teman-teman semua, baru punya baby. Dan pasti dulu pas pacaran romantis sekali. Mau tahu keromantisannya Arijal? Kita tampilkan Arijal Alfaruq. Iya,